Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla fi'ula atas limpahan karunia nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Di antaranya adalah nikmat perjumpaan kita dalam rangka untuk talabul ilmi tafaqquh fid din. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diinginkan kebaikan dengan tambahan ilmu agama. Nabi SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atas diri hamba tersebut, Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Allah akan tambahkan ilmu mengenai agamanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimahullah, kembali kita bertemu ya pada siang hari ini. Pada hari Rabu seperti biasa, hari ini tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 19 Januari tahun 2022. Kita akan melanjutkan perjalanan kita masih di dalam pembacaan kitab Al-Minahul Aliyah fi bayani as-sunanil yaumiyah, yaitu tentang penjelasan tentang sunnah-sunnah sehari-hari yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Furaih hafizahullahu ta'ala. Abdullah bin Hamud al-Furaih ya hafizahullahu ta'ala. Yang mana kita sudah sampai pada pembahasan tentang sunnah-sunnah, amalan-amalan sunnah ketika menyantap makanan. Maka di sini kita akan melanjutkan, yaitu masuk ke dalam sunnah yang ke-10 di antara amalan-amalan sunnah ketika kita makan. Yang ke-10, ya berkata penulis rahimahullahu ta'ala wa iyana ajma'in, kata beliau, sunnah yang ke-10 adalah madhut ta'am idza a'jabahu. Madhut ta'am idza a'jabahu. Memuji makanan jika dia menyukainya. Ya, memuji makanan tersebut ketika kita menyukainya. Berkata penulis di sini, minas sunnati madhut ta'am idza a'jabah. Di antara tuntunan amalan sunnah adalah memuji makanan ketika makanan tersebut membuatnya takjub. Wala syakka annahu la yamdahuhu illa bima fih, dan tidak diragukan bahwasanya ketika seseorang dia memuji makanan itu, ya dia memujinya karena apa? Karena ya kenikmatan yang ada di dalam makanan tersebut memang. Wa yadullu alaih, yang menjadi dasar bahwasanya ini adalah dianjurkan, disunahkan. Wa yadullu alaih, yang menjadi dalil, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang datang dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu.
yaitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahul ujuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau bertanya kepada keluarganya tentang lauk makanan. Maka keluarga beliau pun menjawab, ma indana illa khallun. Kami tidak punya apa-apa untuk jadi lauknya kecuali adalah khallun, ya, cuka khall. Fada'a bihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meminta, ya. Beliau minta ke di bawah, dihadirkan. Faja'ala ya'kulu bihi, maka beliau pun makan dengan cuka tersebut. Mungkin seperti acar begitu, ya. Wa yaqulu ni'mal udumul khallu, ni'mal udumul khallu. Maka beliau pun sambil makan beliau mengucapkan, sebaik-baik lauk adalah al-khallu, cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Wal khallu min anwa'il idam indahum. Dan memang cuka ini salah satu di antara jenis-jenis lauk di kalangan dahulu orang-orang, ya. Wa huwa hulwun laisa bihamid, dan dia itu rasanya manis, bukan yang kecut, ya. Kal khalil ladzi 'indana al-yawm, seperti yang ada di sisi kita pada saat ini. Ya, maka syahidnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memuji itu, ya. Beliau memuji makanan tersebut, nikmal udumul khul. Makanan, sebaik-baik makanan adalah, ya, cuka ini begitu. Jadi beliau artinya memuji makanan tersebut. Wa bawwaban an-Nawawi rahimahullahu taala fi Riyadhis Shalihin ala hadzal hadis. Al-Imam An-Nawawi beliau mencantumkan bab di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin yang terkait dengan hadis ini. Kata beliau, bab la ya'ibu ta'am wastihbabu madhih. Bab tidak boleh mencela makanan dan dianjurkan untuk memuji makanan. Ya. Enggak, ini juga penting. Ketika ada makanan yang enak, maka dipuji. Enak nih, alhamdulillah, ya, masya Allah, ya, nikmat gitu. Jadi kita puji. Sebagaimana tadi kata Imam Nawawi ketika mencantumkan hadis tadi di dalam babnya itu, ya, bab la ya'ibu ta'am wastihbabu madhih. Bab tidak boleh mencela makanan dan dianjurkan untuk memujinya, menyanjungnya ketika memang kita merasa tajuk, kita merasa suka. Qala Syekhuna rahimahullahu fi syarh Riyadhus Shalihin. Guru kami yang mulia, yaitu Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin, semoga Allah merahmati beliau. Beliau pernah berkata, menjelaskan di dalam syarah Riyadhus Shalihin, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa hadza aidan min hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga termasuk petunjuk sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu idza ajabahu ta'am asna alaihi, yaitu apabila beliau melihat makanan, maka dia pun, ya, makanan dia syuki, maka dia pun memuji makanan tersebut. Wa kadzalika masalan law asnaita 'alal khubz. Begitu pula contohnya misalnya ketika kita memuji sebuah roti misalnya. Qulta ni'mal khubzi khubzu bani fulan. Maka kalian pun atau kita pun mengucapkan sebaik-baik roti adalah rotinya bani fulan. Au ma asbah dzalika, atau ucapan-ucapan lain yang semisalnya. Fa hada aidan sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu semua adalah termasuk sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hendaknya kita praktekkan, hendaknya kita lakukan. Wal muta'ammilu liwaqi'atina,
Dan orang yang memperhatikan keadaan masyarakat saat ini, fenomena yang terjadi di dalamnya, yajidu katsiran ma yaqa'un nas fi khilafi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak sekali dia akan menjumpai manusia justru amalan mereka berbeda, bahkan menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, bagi seseorang yang dia memang benar-benar memikirkan, ya, al-muta'ammil, maka justru akan merasa sedih bagaimana justru nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala banyak yang dikufuri oleh manusia. Wal muta'ammilu liwaqi'ina yajidu katsiran ma yaqa'un nas fi khilafi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia memperhatikan fenomena saat ini, keadaan masyarakat saat ini, maka dia akan mendapati justru perbuatan manusia itu adalah menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyelisihi sunnah. Ya. Fahum lam yaktafu bitarki sunnati bal khalafuha aidan. Kita dapati orang-orang sekarang itu tidak saja mereka meninggalkan sunnah. Sunnahnya tadi adalah apa? Memuji makanan. Justru banyak orang malah dia lupa yang satu ini. Dia tidak memuji makanan tersebut. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Fahum lam yaktafu bitarki sunnah bal khalafuha aidan. Ya. Justru mereka tidak cukup dengan menjelek-jelekan Al-Quran, bahkan mereka pun ya, juga meremehkan apa? Menyelisihi sunnah. Jadi sunnahnya adalah memuji makanan, ya. Maka keadaan orang saat ini bukan hanya meninggalkan sunnah, tapi sudah menyelisihi sunnah. Ya. Dia tinggalkan, bahkan dia selisihi itu sunnah Nabi kita Muhammad alaihissalam. Wa dzalika bi'aibihim lit-ta'am. Di antara sebabnya adalah karena mereka menjual untuk makanan. Wa dhammuhum lahu fi ba'dil ahyan. Dan dia mencela mereka di bagian yang lain, di saat-saat yang lain. Qala ma'aba Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ishtahahu akalah aw tarkah. Nah, ini penting ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ma'aba, enggak pernah beliau mencela, mengejek makanan seperti apapun. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun, enggak pernah. Ini ishtahu akalah, kalau beliau sedang menginginkannya beliau makan, wa illa tarakah, kalau tidak maka beliau akan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan apapun, ya, qattu, sekalipun nggak pernah. Ini ishtahu akalah, kalau beliau lagi menginginkannya ya beliau makan, wa illa tarakah, kalau beliau tidak menginginkan makanan tersebut beliau tinggalkan. Artinya apa? Beliau tidak ejek, tidak mengatakan komentar-komentar ini kurang begini, ini kurang begitu. Ya tinggalkan saja. Ya, tanpa perlu mengomentarinya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini menunjukkan kepada kita sekalian agar jangan sampai menghina makanan. Ada makanan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Yaitu makanan adalah yang bisa memberikan tubuh kita energi, bisa tumbuh besar, yaitu dengan apa? Dengan makanan. Makanya hendaknya seorang muslim mukmin memperhatikan masalah waktunya ini, ya, masalah makanannya, jangan sampai dia mencelanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah mencela sedikit pun makanan.
Dan memang tidak pantas bagi seorang muslim untuk mencela. Kenapa? Karena makanan yang sudah dihidangkan itu sudah melalui proses yang lama. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya matahari, adanya gunung, adanya tanah, adanya angin, adanya lautan, adanya sumur air, dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak hal ketika ya tanaman itu mulai ditanam, ya, mulai tumbuh besar. Kemudian makanan itu diambil oleh ya, misalnya makanan tersebut kemudian atau tanaman tersebut dari ladang, ya. Allah sudah menyediakan mataharinya, tanahnya, hujannya, awannya, semua sudah Allah sediakan. Kemudian petani dia mengolah, membajak sawahnya, ya, mengolah kebunnya, kemudian dia menanam benihnya, kemudian dipelihara, ya, kemudian setelah itu dijual, dibawa oleh pedagang, ya, dipindahkan ke negeri lain, ke kota-kota, ini dijual, kemudian dibeli, kemudian dimasak oleh orang, ya, proses yang panjang. Kemudian dengan mudahnya kita mengatakan, ya, nggak enak misalnya. Maka ini adalah sebuah adab yang sangat tidak pantas. Hendaknya jangan sampai seseorang itu, ya, dia mencela makanan. Makanan itu cuma ada dua jenis. Yang pertama adalah makanan yang enak, yang kedua adalah makanan yang sangat enak. Ya. Maka jangan sampai kita mencela makanan, mengejeknya, kritisi. Ya sudah, kalau kamu makan, kalau tidak ya sudah tinggalkan. Ya. Selanjutnya amalan sunnah yang ke-11, ad-du'a li sahibit ta'am, mendoakan pemilik makanan. Ya, artinya orang yang dia memberikan makanan kepada kita, maka kita doakan. Wa yadullu alaihi, yang menjadi dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Busr radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, nazala Rasulullah sallallahu alaihi abi. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sedang dalam keadaan safar begitu, ya. Kemudian beliau singgah, nazala. Rasul sallallahu alaihi wasallam singgah di tempatnya ayahku. Maka beliau pun ayahku pun mengatakan, faqarrabna ilaihi ta'aman wa ta'ama wa watbah, ya. Kami pun menyediakan kepada beliau makanan, ya, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dihidangkan. Fa'akala minna, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Summa utiya bitamrin fakana ya'kuluhu wa yulqi nawa baina isbi'ihi. Ya, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memakannya. Kemudian beliau datangi, ya. Summa utiya bitamrin fakana ya'kuluhu wa yulqi nawa baina isbi'ihi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau singgah di tempat ayahnya perawi hadis ini, maka para sahabat pun mendekatkan makanan kepada beliau. Ketika sudah dihidangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memakan darinya. Kemudian utiya bitamrin fakana ya'kuluhu wa yulqi nawa baina isbi'ihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau minum, ya, dihidangkan minum untuk beliau. Fasyaribahu, maka beliau pun minum. Fakana ya'kuluhu wa yulqi nawa baina isbi'ihi, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakan kurma sambil, ya, mengeluarkan dua bijinya di kedua jari beliau.
wa yajma'u sababah wala wusta, dan beliau pun ya mengumpulkan jari jemari beliau yang memungkinkan, yaitu 2 telunjuk dan jari tengah. Suma utiya bi syarabin fasyariba, kemudian beliau pun minum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dihidangkan kepada beliau kurma kering. Fakana ya'kuluhu, maka dimakanlah kurma kering tersebut. Wa yulqi nawa baina isbihi, dan beliau melemparkan bijinya ya di kedua jari beliau. Wa yajma'u baina sababah wal wusta, maka beliau pun di sini mengumpulkan kemudian ya mengumpulkan kedua jari beliau, yajma'us sababata wal wusta. Ini ketika makan begini ya, gitu, yang menyatukan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Suma utiya bi syarabin fasyaribahu, kemudian dihidangkanlah minuman untuk beliau, maka didekatkan kepada beliau. Suma nawalahu alladhi an yamini, setelah itu beliau menawarkannya kepada orang yang ada di sebelah kanan beliau. Faqala abi, kata beliau, ayahku telah memintamu. Ya. Faqala abi, abiku pun berkata, wa akhadha bilijami dabatihi, dan beliau mengambil tali kekang kendaraan beliau. Ya. Ud'u lana. Kemudian ayahnya dari perawi hadis ini pun meminta agar didoakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah bagi mereka pada apa-apa yang kau rezekikan kepada mereka, ampuni mereka dan sayangilah mereka. Ya. Ini hadis sahih juga, riwayat Muslim. Artinya dianjurkan ketika kita makan, ya, diajak makan oleh seorang, ditraktir makan atau diundang makan, ya, maka ketika kita sudah makan, ucapkanlah apa? Doa. Di antaranya doa ini yang maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lahum fima razaqnahum waghfir lahum warhamhum. Kemudian, ikhwani fillah wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang dimaksud dengan al-watbah, hiya al-haisul ladzi yajma'u tamra wal tamr al-burniyu wal aqatul madbub was sinnu wa wasamnu, ya. Yaitu seperti adonan campuran, ya, dari tamar, kurma kering, gitu dengan tepung, ya, dan minyak. Ini makanannya di zaman dahulu. Nah, ini menunjukkan bagaimana tawadhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau akhraja ma akalan man akala tamra kama akhraja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an-nawah fahiya afdal. Dan hadis tersebut menunjukkan bahwasanya barang siapa yang mau makan makanan, ya, barang siapa yang mau makan tamar, maka apabila dia mengeluarkan kurma itu, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kurma atau biji kurma dari kurmanya itu, ya, fahuwa afdal, maka itu lebih baik, karena termasuk sunnah Nabi alaihi salatu wassalam.
Wa minas sunnati hatta wa in kana shaiman, dan di antara sunnah juga yaitu meskipun seseorang dalam keadaan berpuasa an yahdura al-walimah, yaitu tetap menghadiri walimah. Ya, tetap menghadiri apa? Walimah, undangan nikahan. Wa yad'u li sahibihi, wa yad'u li sahibit ta'am walau lam ya'kul, ya. Hendaknya dia mendoakan orang yang memberi dia makan meskipun dia sendiri tidak memakannya. Nanti misalnya sedang puasa, ya, kemudian ditakdir bersama teman-teman, dia tidak makan, maka tetap sunnahnya adalah mendoakan orang yang telah mentraktir teman-teman tersebut. Wa yadullu alaihi, dalilnya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Kalau kalian diundang, maka hendaknya jawablah. Yang menjadi dasar adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Kalau salah seorang di antara kalian diundang, maka hendaknya dia menjawab undangan tersebut. Fa in kana shaiman falyusalli. Kalau dia itu termasuk orang baik, maka baik sekali. Namun, ya, fa in idza du'iya ahadukum falyujib. Kalau kalian diundang, maka jawablah. Fa in kana shaiman falyusalli. Kalau dia sedang puasa, maka dia lanjutkan untuk sholat. Wa in kana muftirun falyut'im aw yat'am. Kalau misalnya batal istrinya itu, ya, maka saat itu wa in kana muftiran falyat'am, ya, apabila kalian itu diundang, kalau dia puasa, maka doakanlah, ya, maksudnya itu. Tapi kalau dia sedang tidak berpuasa, maka silahkan makan. Jadi opsinya ada dua di sini. Nabi SAW memberikan opsi, ya, kalau kalian diundang harus menjawabnya, menjawab undangan tersebut. Kalau disuruh makan, kalian puasa, maka hendaknya dia mendoakan, ya, pemilik rezeki itu. Dan apabila hujan, maka tidak mendapatkan atau tidak perlu mengucapkan doa tadi. Makna fal yusalli, makna atau maksud dari fal yusalli, hendaknya sholat, ya. Maknanya adalah fal yad'u lahum, yaitu doakanlah mereka. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yusalli, ya, maknanya adalah fal yad'u lahum, hendaknya dia mendoakan. Li'anna sholata lughatan ad-du'a, karena yang namanya sholat secara bahasa maknanya adalah doa. Jadi ketika perintah tadi fal yusalli artinya adalah doakan, ya. Maka bisa dengan riwayat tadi, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamdum. Bisa juga dengan doa misalnya Allahumma at'iman at'amana waskiman sakona wa barik lahum fima razaqtahum. Ya, intinya mendoakan keberkahan atas rezeki mereka, ya. Juga mendoakan yang lain, kebaikan-kebaikan baik dunia maupun di akhirat, ya. Maka ini hendaknya kita amalkan, ya. Dan meskipun kita tadi misalnya puasa diundang makan, kita nggak makan, kita bilang saya sedang puasa nih misalnya, saya mengkodok puasa yang wajib, misalnya kan namanya wajib, ya, nggak boleh dibatalkan, ya. Maka ya silakan mengumpankan. Dia tidak makan, tapi tetap dianjurkan untuk mendoakan, ya, jazakumullah khairan atas undangannya, mudah-mudahan berkah rezekinya, begitu, ya. Tetap dianjurkan untuk mendoakan. Jadi itu yang ke-12, ya. Sunan yang ke-10 tadi memuji makanan kalau dia menyukainya. Yang ke-11 adalah doa bagi orang yang memberikan makanan kepada kita. Kemudian yang ke-12 adalah istihbabu an
yashqi asyariba min man ala yaminihi qabla tawbati. Ya, istibabu an yasqa asyariba man ala yaminihi qabla yasari. Yaitu dianjurkannya memberikan minum kepada orang yang dianjurkan untuk bagi orang yang minum untuk mendahulukan yang sebelah kanan. Artinya jika dianjurkan ketika seseorang itu dia mendapatkan minuman, maka yang selanjutnya diberikan adalah yang sebelah kanannya, bukan yang sebelah kirinya. Wal maksud, yang menjadi maksud adalah annahu idza syariba, apabila seseorang itu minum, faminas sunnati, maka yang menjadi amalan sunnah, an yu'tiya man ala yaminihi qabla shimal, dia berikan kepada yang sebelah kanan sebelum orang-orang yang ada di sebelah kiri. Wa yadullu alaihi, yang menjadi dalilnya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi darina, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah kami. Kemudian beliau pun minta minum. Maka mulailah faja'alna lahu syatan au fahalabna lahu syatan, kami perah satu ekor sapi untuk beliau minum. Summa syubtuhu min ma'in bi ghairi hadih. Kemudian diambilkan air minum. Qala fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sini sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah SAW datang ke rumah kami meminta minum, maka diambilkan atau diperahkan bagi beliau seekor kambing. Fahalabna lahu syatan, diperah susunya. Kemudian diambil juga dengan air dari sumur begitu yang segar. Qala fa'ataitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka diberikanlah minuman tersebut kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasyariba Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun meminumnya. Wa Abu Bakr an yasari, dan saat itu Abu Bakar As-Siddiq ada di sebelah kiri beliau. Wa Umar wijahahu, dan Umar ada di hadapan beliau. Wa Arabiyun an yamini, dan ada seorang Arab Badui, nggak dikenal siapa itu, di sebelah kiri beliau. Kemudian Umar yang saat itu ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai meminum minuman tersebut, Umar pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hada Abu Bakar ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, inilah Abu Bakar As-Siddiq, mertuamu. Ini ada di sebelah kananmu atau sebelah kirimu. Inilah Abu Bakar ada di sebelah kirimu, wahai Rasulullah. Maka seakan-akan Umar itu ingin mengingatkan Rasulullah, hendaknya yang dikasih minuman Abu Bakar dulu, gitu. Faqala Umar, hada Abu Bakrin ya Rasulullah yurihi iyah. Ini Abu Bakar As-Siddiq ya Rasulullah, berusaha memperlihatkan Abu Bakar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-a'rabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu justru memberikan kepada si Arab Badui. Ada sebelah kirinya Abu Bakar As-Siddiq, di hadapannya ada Umar, tapi yang dahulu malah siapa? Si Arab Badui tersebut didahulukan. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam minum, dikasihkan ke Arab Badui tadi. Wa taraka Abu Bakrin, beliau meninggalkan Abu Bakar, tidak diberikan minum duluan. Wa Umar, bahkan Umar juga tidak. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, al-aimanun, al-aimanun, al-aimanun. Sebelah kanan dulu. Qala Unais berkata, atau sahabat Anas, fahiya sunnah. Ini adalah sunnah. Ini adalah sunnahnya.
Hadis ini adalah yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu pula di dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diberikan minuman, maka beliau pun minum dari minuman tersebut. Wan yaminihi gulamun, di sebelah kanan beliau ada seorang budak atau seorang anak. Wan yashirihi asyakh, sebelah kirinya orang-orang tua, masyayikh. Ya. Maka faqala lil gulam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada anak-anak, ya, samping kanan anak-anak, samping kiri yang sudah sepuh-sepuh senior. Ya, ternyata beliau pun mendahulukan sebelah kanan. Faqala lil gulam, maka beliau pun berkata kepada anak-anak tersebut, ata'danu li an u'ti haula, ya, apakah engkau ridho, ya, atau mengizinkan ata'danu li an u'ti haula, ya, untuk aku memberikan mereka itu. Maka gulam ini pun berkata, la wallahi, tidak, demi Allah tidak. La uthiru bi nasihati minka ahadan, saya tidak akan mencegah, tidak akan pelit, ya, dengan bagianku ini untukmu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, meminta izin dulu di sini kepada anak-anak kecil. Sebelah kanannya anak-anak, sebelah kirinya orang-orang tua. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minum, maka beliau bertanya kepada anak-anak, atadzanu li an utiya haula, apa kalian mengizinkan saya memberikannya kepada mereka, kepada para orang tua terlebih dahulu? Faqala al-gulam, la wallahi la uthiru bi nasibi minka ahada. Ya. Maka anak tersebut mengatakan, tidak, demi Allah, saya tidak akan merelakan, ya, melepaskan bagianku darimu kepada seorang pun. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, fi hadhil ahdis bayanu hadhihi sunnatil wadihah. Di dalam hadis-hadis tersebut terdapat penjelasan tentang sunnah yang jelas ini. Wa huwa muwafiqun lima tadaharat alaihi dalailus syara'. Yang mana, ya, hal ini adalah sesuai dengan apa-apa yang muncul dari dalil-dalil syar'i min istibahbil yatama au tayamun fi kulli ma kana min anwa'il ikram, yaitu dianjurkannya mendahulukan sebelah kanan dalam segala perkara yang di situ ada pemuliaan. Wa fihi, dan juga di antara faedahnya, annal aiman fi syarabi nahwahu yuqaddamu, bahwasanya sebelah kanan, ya, ketika didahulukan, ya, sebelah kanan itu didahulukan. Annal aiman fi syarabi wa nahwihi yuqaddam, ya, sebelah kanan itu selalu didahulukan, baik pada minuman maupun yang semisalnya. Wa in kana saghiran aw mafdulan, meskipun, ya, orangnya itu adalah mungkin masih kecil atau lebih rendah dari sisi keutamaannya. Lianna Rasulullah SAW yuqaddama al-Arabi, karena Nabi SAW sendiri beliau memberikan kepada budak ini, ya. Jadi bukan dilihat dari status manusia tersebut, tidak. Ya, Nabi SAW saya di sini beliau membeli minum dahulu kepada yang sebelah kanan, yaitu Arab Badui, menunjukkan bahwasanya memang tidak boleh untuk, ya, kemudian membeda-bedakan, ya. Wa in kana saghiran aw mafdulan, ya, meskipun dia itu mungkin masih kecil atau lebih rendah secara keutamaannya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi di dalam hadis mendahulukan si Arab Badui tersebut. Wal gulama ala Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Begitu mendahulukan anak laki-laki tersebut sebelum
sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa amma taqdimul afadil wal kibar fahuwa inda tasawi fi baqil awsaf. Ya. Maka ini tidak mengapa. Wa li hadza yuqaddamu al-a'lam wal aqra ala ala asanni nasibi fil imamati fis salah. Ya. Oleh karena itulah didahulukan orang yang lebih mengetahui, berilmu, yang bisa lebih bacanya lebih enak ketika diangkat menjadi imam sholat. Makanya wanifillah rahimani wa rahimani, ini adab yang ke-12. Dianjurkannya untuk memberikan orang yang minum itu, ketika kita sudah minum, dianjurkan memberikan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Ya, jangan yang sebelah kiri. Mungkin ini dianggap remeh oleh sebagian manusia, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu yang berpahala, yaitu mengikuti sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjuran beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Dan mungkin ini yang bisa kita ambil pada pertemuan siang hari ini, 3 adab di antara adab-adab atau sunnah ketika makan. Yang ke-10 tadi adalah memuji makanan apabila kita menyukainya. Yang ke-11 adalah mendoakan orang yang memberi kita makan. Dan yang ke-13 adalah dianjurkannya untuk memberi minum orang yang tertidur. Ya, sebelum dia tertidur diberikan minuman. Ya. Jadi ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan-kekurangan yang terjadi. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa sallama 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.